Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Santi Sartika, NPM 40. Di sini melalui video ini akan menyampaikan pembahasan tentang penyimpanan obat dan sediaan farmasi khususnya di apotek. Pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai perencanaan dan pengadaan obat. Kemudian di sini akan dibahas mengenai penyimpanan obatnya. Dalam slide ini dibahas mengenai definisi dan tujuan dari penyimpanan. Jadi di sini dijelaskan tentang apa itu penyimpanan, kemudian tujuannya untuk apa. Penyimpanan sendiri merupakan aktivitas menyimpan dan memelihara agar persediaan farmasi yang diterima aman, terhindar dari rusaknya mutu obat, pencurian ataupun kebakaran. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengantisipasi fluktuasi kebutuhan, kedua untuk antisipasi fluktuasi harga, ketiga, menghindari out of stock atau kehabisan stok. Yang keempat, menjaga kualitas persediaan. Dan yang kelima, menjamin kelancaran pendistribusian. Setelah mengetahui definisi dan tujuan dari penyimpanan itu apa, selanjutnya masuk ke bagian metode penyimpanan. Jadi terdapat beberapa metode dalam melakukan penyimpanan obat di apotek. Yang pertama, ada yang berdasarkan bentuk sediaan. Jadi pada penyimpanannya itu berdasarkan pada sediaan padat, misalkan tablet itu disimpan bersama dengan sediaan tablet. Kemudian ada sediaan cair atau sirup disimpan bersama sediaan sirup yang lainnya, serta alat-alat kesehatan itu harus dipisahkan sesuai dengan sifat fisika kimianya. Yang kedua, ada berdasarkan abjad atau alfabetis. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan pencarian dan pengambilan obat. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kelas terapi atau farmakoterapinya. Berarti ini disusun berdasarkan indikasinya, misalkan obat-obat untuk lambung, obat-obat untuk jantung, dan lain-lain. Kenapa dibuat penyimpanan ini berdasarkan kelas terapi? Itu untuk meminimalisir kesalahan dalam pengambilan obatnya. Kemudian yang keempat, ada penyimpanan obat-obat khusus. Ini mencangkup obat-obat golongan narkotika, psikotropika, di mana obat golongan narkotika dan psikotropika ini disimpannya dalam lemari khusus, yaitu lemari yang berpintu dan berkunci ganda, serta dijauhkan juga dari tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum. Gitu. Ada juga obat-obat yang OOT atau obat-obat tertentu, prekursor, dan juga vaksin, itu memiliki penyimpanan khusus. Kemudian ada juga metode penyimpanan berdasarkan FIFO dan FEVO. FIFO atau first in first out itu berdasarkan pada obat yang pertama kali masuk. Jadi obat yang pertama kali masuk itu dia diletakkannya di bagian depan. Kemudian untuk FEVO atau first expired first out berdasarkan pada masa kadaluarsa obatnya. Jadi masa kadaluarsa obat yang dekat itu diletakkan di bagian depan, sehingga untuk pengeluarannya dia akan lebih dahulu keluar. Untuk selanjutnya yang terakhir ada metode penyimpanan kombinasi. Jadi menggunakan kombinasi dari metode-metode yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan. Yang pertama, ada beberapa obat yang dia itu harus disimpan pada suhu kamar. Nah, suhu kamar ini berkisar antara 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Kemudian ada juga obat-obat yang penyimpanannya itu pada suhu sejuk 1, yaitu sekitar 15 derajat sampai 25 derajat Celcius. Untuk obat-obat yang harus disimpan dalam sejuk 1 ini disimpan di ruang yang ber-AC. Kemudian ada juga obat-obat yang disimpan pada tempat sejuk 2, berkisar antara suhu 8 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Ini disimpannya dalam cool box. Kemudian ada juga penyimpanan yang suhunya itu lebih dingin, yaitu sekitar 2 derajat sampai 8 derajat Celcius yang disimpan di dalam lemari pendingin. Nah, obat-obat apa saja yang biasanya disimpan dalam lemari pendingin? Ada vaksin dan juga insulin. Kemudian obat-obatan narkotika, psikotropika itu disimpan dalam lemari khusus sesuai undang-undang dan dikunci ganda. Kemudian selanjutnya untuk barang-barang yang mudah terbakar harus disimpan dalam gudang yang tahan api dan dilengkapi dengan alat
pemadam kebakaran. Kemudian penyimpanan B3 atau bahan berbahaya dan beracun itu harus disertai dengan data MSDS-nya. Kemudian diberikan label LASA atau look alike, sound alike untuk obat-obat yang memiliki penampilan yang sama atau penyebutan yang hampir sama. Kemudian bisa juga melalui Tollman lettering, dan untuk obat-obat yang high alert atau obat-obat yang berisiko tinggi menyebabkan bahaya jika digunakan secara salah gitu, itu juga harus dibuat label high alert. Selanjutnya di sini ada contoh pelabelan dalam penyimpanan. Contohnya yaitu label LASA, look alike, sound alike. Ini bisa menggunakan metode Tollman lettering. Tollman lettering ini digunakan untuk obat-obat yang namanya itu mirip. Contohnya di sini ada hidralazin dengan hidroksizin. Nah, itu namanya mirip-mirip ya, cuman bedanya di yang dibesarkan itu huruf kapitalnya, hidralazin dan hidroksizin. Jadi untuk nama-nama obat yang mirip seperti ini bisa dilakukan Tollman lettering untuk membedakan seperti itu. Jadi huruf-huruf yang berbeda dibuat kapital. Contohnya ada Cerebrix, Celebrex. Itu kan berbeda tapi memang mirip untuk penyebutannya. Ada vinblastin, vinclestin, chlorpropamid, chlorpromazine, dan lain sebagainya. Kemudian di sampingnya itu ada contoh obat look alike gitu. Jadi penampilan obatnya itu sama, namun ternyata obatnya berbeda. Contohnya untuk yang ampul itu ada ampul ranitidin dengan phenobarbital. Itu kan berbeda ya, dua obat yang berbeda, tapi ampulnya itu mirip gitu, sama-sama seperti itu bentuknya. Makanya dibuat label LASA gitu, supaya tidak tertukar. Kemudian di sampingnya itu ada kodein. Jadi ini sama-sama kodein, namun bedanya itu di kekuatan obatnya. Yang satu kodeinnya 10 mg, yang satu kodeinnya 20 mg. Kan itu beda ya gitu. Takutnya nanti salah memberikan obat gitu, sehingga harus diberikan label LASA. Untuk yang di samping itu juga sama ya, ada contoh obat sound alike. Contohnya itu ada di situ ada Calnex dengan Calnex, sama-sama Calnex, namun kekuatan obatnya berbeda. Yang satu 500 mg, yang satu 250. Selanjutnya masih membahas tentang pelabelan dalam penyimpanan. Jadi selain tadi label LASA, ada juga label high alert yang digunakan untuk obat-obat yang memiliki resiko tinggi dan dapat menyebabkan bahaya apabila penggunaannya itu salah atau tidak tepat. Itu jadi diperlukan label high alert. Contohnya apa saja? Contohnya ada obat golongan adrenergic agonis, misalkan epinephrine, kemudian adrenergic antagonis, propanolol. Kemudian ada agen-agen anestetik, misalkan propofol, ketamin, dan lain sebagainya. Kemudian dalam penyimpanan juga perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan. Untuk pencatatan dan pelaporan ini, maka dalam suatu apotek harus memiliki administrasi seperti buku besar atau buku induk, kemudian ada kartu stok yang nanti untuk menulis jumlah stok yang masih ada di apotek itu berapa, nanti bisa ditulis di kartu stok itu. Kemudian ada kartu gantung atau styling, ada juga laporan bulanan, laporan triwulan dan tahunan, ada buku harian penerimaan dan pengeluaran, kemudian ada berita acara penerimaan barang ketika telah melakukan pemesanan ya dan penerimaan barang. Kemudian ada pencatatan obat yang sudah kadaluarsa atau obat-obat yang rusak. Kemudian perlu dilakukan berita acara pemusnahan obat, yang mana berita acara pemusnahan obat ini dapat dibuat ketika ada prosedur pemusnahan obat. Pemusnahan obat ini dilakukan terhadap produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu atau produk sudah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dan obat-obat yang telah dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran. Ya, mungkin itu yang dapat disampaikan mengenai materi penyimpanan. Jadi, jika disimpulkan dari awal bagaimana rantai suplai farmasi obat ya, itu mulai dari
tahap perencanaan. Jadi tahap perencanaan yang sudah kita bahas itu meliputi beberapa metode. Ada metode konsumsi, metode epidemiologi, kemudian ada metode kombinasi konsumsi dan epidemiologi. Untuk evaluasi atau pengendalian perencanaan obat dilakukan menggunakan analisis ABC, analisis Venn, dan juga analisis kombinasi ABC Venn. Kemudian setelah proses perencanaan dan telah melakukan pemilihan obat apa saja yang akan dibeli atau dipesan, berapa jumlahnya, kemudian akan masuk ke tahap pengadaan. Jadi sini tahap pengadaan merupakan tahap pemesanan obat. Jadi dari apotek itu akan memesan obat ke distributor. Nah, ini melalui surat pesanan yang telah dijelaskan, ada beberapa macam, telah dijelaskan dalam video pengadaan obat. Ada surat pesanan umum, surat pesanan narkotika, psikotropika, dan juga untuk obat-obatan tertentu. Kemudian untuk metode pengadaan ini bisa melalui pembelian, kemudian bisa produksi sendiri, bisa melalui hibah, bisa juga melalui metode konsinyasi. Nah, untuk metode pembelian itu bisa dengan menggunakan pembelian langsung kepada industri farmasi atau distributor atau PBF, kemudian ada juga melalui tender, dan ada melalui negosiasi atau tawar-menawar. Kemudian setelah dilakukan pengadaan, nanti masuk ke tahap penerimaan, dan setelah barangnya diterima atau obatnya diterima, nanti masuk ke tahap penyimpanan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam tahap penyimpanan ini, tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana penyimpanan obatnya, dan juga ada beberapa label-label tertentu seperti LASA dan High Alert yang perlu dicantumkan untuk obat-obatan tertentu. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.